Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar historians, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa semangat dalam belajar. Nah, pelajar, sudah siapkah melanjutkan materi? Hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di lingkup Asia. Pada topik ini sangat penting karena melalui materi ini kita bisa melihat bagaimana bangsa kita tidak hanya berjuang di dalam negeri, tetapi juga berperan besar di kancah internasional, khususnya di kawasan Asia. Mari kita bahas satu persatu. Politik luar negeri bebas aktif. Setelah Indonesia merdeka, kita perlu menentukan sikap dalam hubungan internasional. Maka lahirlah kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak blok barat maupun blok timur. Aktif artinya ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Sikap Indonesia ini tidak memihak pada blok manapun, tetapi tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Gagasan ini pertama kali muncul tahun 1947. Pada Asian Relation Conference atau konferensi Asia, Sultan Syahrir atau Perdana Menteri kita pada saat itu menekankan pentingnya persatuan bangsa Asia di New Delhi. Gagasan ini ditegaskan kembali oleh Muhammad Hatta pada pidatonya yang terkenal yaitu Mendayung di antara dua karang pada tahun 1948 dan menjadi dasar sikap netral namun tetap berperan aktif. Selanjutnya yaitu Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Langkah besar Indonesia berikutnya menjadi tuan rumah KAA pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini lahir dari kekhawatiran negara-negara Asia dan Afrika akan menjadi ajang perebutan pengaruh dua blok besar, yaitu Amerika Serikat di blok barat dan Uni Soviet di blok timur. Sebelum adanya KAA, terdapat Konferensi Kolombo tahun 1954 yang mempertemukan 5 negara, yaitu Burma atau Myanmar, Sri Lanka, India, Pakistan, dan Indonesia. Dari situlah muncul gagasan agar diadakan konferensi yang lebih luas dan melibatkan negara-negara Asia dan Afrika. Maka terlaksanalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Gedung Merdeka Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara Asia Afrika. Dengan 5 negara yang memprakarsai yaitu tadi Burma atau Myanmar, Sri Lanka, India, Pakistan, dan Indonesia. Hasil dari KAA ini yang paling utama adalah Dasar-Sila Bandung dan menjadi pedoman hubungan internasional. Isi dari Dasar-Sila Bandung yaitu yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan asas-asas kemanusiaan dalam piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, mengakui persamaan semua bangsa besar maupun kecil, tidak mencampuri urusan dalam negara lain, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sesuai piagam PBB, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi. 8. Menyelesaikan sengketa internasional dengan damai, memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama, dan yang terakhir atau yang ke-10, menghormati hukum dan kewajiban internasional. Dampak dari KAA ini menghasilkan Spirit Bandung atau Bandung Spirit yang menjadi inspirasi munculnya gerakan non-blok pada tahun 1961. Selain itu,
KAA juga mendorong perjuangan anti-kolonialisme, melahirkan solidaritas bangsa Asia Afrika, dan yang terakhir menginspirasi lahirnya gerakan non-blok tadi. Akhirnya, KAA menjadikan Bandung yang dikenal dunia sebagai kota perdamaian dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin bangsa-bangsa baru di Asia dan Afrika. Lanjut yang ketiga, yaitu misi perdamaian pasukan Garuda. Peran Indonesia juga terlihat dalam misi perdamaian dunia melalui pasukan Garuda. Sejak tahun 1957, Indonesia mengirim kontingen militer untuk menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB. Di antaranya yang pertama, pasukan Garuda yang pertama di tahun 1957 dikirim ke Timur Tengah untuk membantu meredakan krisis terusan Suez. Pasukan Garuda kedua dikirim pada tahun 1960 ke negara Kongo ketika negara tersebut dilanda konflik setelah merdeka. Pasukan Garuda yang keempat dikirim ke Vietnam pada tahun 1973 untuk mengawasi gencatan senjata saat Perang Saudara. Pasukan Garuda ini menjadi simbol nyata peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Bahkan pada tahun 2012, Indonesia mendirikan Indonesian Peace and Security Center sebagai pusat pelatihan pasukan perdamaian sebelum dikirim ke berbagai misi PBB. Selanjutnya, keterlibatan Indonesia pada organisasi regional ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ini berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Pendirinya yaitu 5 negara, pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan adanya organisasi ini adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat kerjasama sosial budayanya. Peran Indonesia dalam ASEAN sangat menonjol, antara lain yang pertama, menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang pertama pada tahun 1976 di Bali, yang menghasilkan Treaty of Amity and Cooperation atau TAC dan ASEAN Concord. Kedua, mendukung ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, berperan dalam penyelesaian konflik Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting. Keempat, motor penggerak komunitas ASEAN pada 2015. Aktif dalam isu bencana, lingkungan, hingga krisis kemanusiaan seperti Rohingya. Yang terakhir, peran ini menegaskan Indonesia tidak hanya sebagai pendiri, tetapi juga pemimpin dan penggerak utama di wilayah Asia Tenggara. Nah, pelajar historians, kita sudah mempelajari bagaimana Indonesia berperan di lingkup Asia, mulai dari politik luar negeri bebas aktif, menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian, hingga menjadi motor penggerak Asia Tenggara. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tidak hanya memikirkan negaranya sendiri, tetapi juga berkontribusi besar untuk perdamaian, persatuan, dan kerjasama internasional. Semoga pembelajaran ini membuat kita semakin bangga terhadap Indonesia dan menginspirasi kita untuk terus belajar dan ikut berkontribusi bagi bangsa. Bagi pelajar yang ingin bertanya, dapat menanyakan pada kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.